Di kegelapan desa Sidoluhur, sebuah kisah nyata bangkit dari liang lahat. Bukan kematian yang mengakhiri segalanya, tapi sehelai tali pocong yang terlupa. Kini, arwah yang terikat itu kembali, menghantui bukan hanya rumah, tapi seluruh jiwa. Siapkah kau menghadapi teror yang sesungguhnya? Langit kelabu menggantung rendah di atas desa Sidoluhur, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti. Hujan gerimis sejak pagi tak henti membasahi bumi, menambah dinginnya suasana pemakaman Bapak Harjo. Pria paruh baya itu, seorang petani jujur yang disegani, telah berpulang 3 hari yang lalu karena sakit mendadak. Kini, di tengah pusara yang basah oleh air mata dan hujan, jasadnya akan dikebumikan. Anak tunggalnya, Rian, berdiri mematung di samping liang lahat, tatapan kosong, menerawang jauh. Usianya baru 25 tahun, namun beban hidup terasa begitu berat menimpanya. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, hanya Bapak Harjo, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kini, ayah tercinta pun menyusul. Tangannya mengepal erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Di sampingnya, Mbah Pawiro, tetua desa yang dihormati, menepuk bahu Rian perlahan. Sorot matanya menunjukkan empati yang mendalam. "Sabar, nak Rian. Ini semua sudah takdir," bisiknya pelan, suaranya serak. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat, diiringi lantunan doa dari beberapa tokoh agama desa. Para warga yang datang tampak berduka. Sebagian besar mengenal baik sosok Bapak Harjo yang ramah dan suka menolong. Setelah jasad diturunkan ke liang lahat, satu persatu warga mulai menimbun tanah. Rian ikut membantu, meski tubuhnya terasa lemas. Selesai sudah. Gundukan tanah merah itu kini menjadi saksi bisu kepergian sang ayah. Malam harinya, rumah Bapak Harjo terasa hampa, dingin, dan asing bagi Rian. Aroma melati dan kemenyan yang masih samar tercium membuat bulu kuduknya meremang. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menerawang ke arah foto ayahnya yang terpajang di dinding. Wajah Bapak Harjo tampak tersenyum, namun senyuman itu kini terasa pahit di hati Rian. Ia tak bisa membayangkan bagaimana menjalani hari-hari tanpa sosok sang ayah. Beberapa tetangga datang untuk tahlilan, termasuk Bu Warmi, janda parubaya yang paling dekat dengan keluarga Rian. Ia membawa sepiring pisang goreng dan teh hangat, mencoba menghibur Rian. "Yang sabar ya, nak Rian. Bapak Harjo sudah tenang di sana," kata Bu Warmi sambil mengusap punggung Rian. Rian hanya mengangguk pelan, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Setiap suara kecil, desiran angin, atau ranting yang jatuh di halaman, seolah diperbesar dalam kesunyian malam. Pikirannya melayang-layang, teringat kembali saat-saat terakhir ayahnya. Bapak Harjo tidak menunjukkan tanda-tanda sakit parah, hanya demam biasa yang tak kunjung turun. Tiba-tiba saja tubuhnya lemas dan napasnya memburu, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di pangkuan Rian. Dokter desa menyatakan Bapak Harjo meninggal karena komplikasi jantung, namun Rian merasa ada sesuatu yang janggal. Terlebih lagi, ada satu kejadian kecil yang terus mengusik pikirannya. Saat memandikan jenazah ayahnya, Rian samar-samar mendengar Mbah Pawiro berbisik kepada salah satu tetangga, Pak Joni, yang membantu mengurus jenazah. "Jangan sampai lupa tali pocongnya. Bisa bahaya nanti." Rian tidak terlalu memperhatikan saat itu karena pikirannya dipenuhi kesedihan dan kepanikan. Namun, bisikan itu kini kembali terngiang, seolah sebuah firasat buruk. Saat para pelayat sudah pulang dan rumah kembali sunyi, Rian mencoba memejamkan mata. Namun, rasa gelisah tak mau pergi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin hanya perasaannya saja karena sedang berduka.
pikirnya. Namun, dinginnya malam seolah membawa bisikan tak kasat mata, menjanjikan teror yang baru akan dimulai. Jendela kamar tiba-tiba terbuka sedikit, membuat angin malam masuk dan menerbangkan tirai. Rian merasa seolah ada hembusan napas dingin tepat di belakang lehernya. Ia sontak menoleh, namun tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Rian menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap rasa takut itu segera sirna. Ia tak tahu, malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Mimpi buruk yang akan menghantui bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh desa Sidoluhur. 2 hari berlalu sejak pemakaman Bapak Harjo. Rian masih diselimuti duka, namun perlahan ia mencoba bangkit. Ia mulai membersihkan rumah, mencoba menyibukkan diri agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Namun, ada yang aneh. Sejak malam pemakaman, Rian kerap mencium bau kembang melati yang menyengat. Padahal tidak ada tanaman melati di sekitar rumahnya. Bau itu muncul sesekali, kadang samar, kadang begitu kuat hingga membuat kepalanya pening. Malam ketiga setelah pemakaman, Rian tertidur pulas karena kelelahan. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara-suara aneh dari ruang tamu. Suara langkah kaki yang berat, disusul suara benda jatuh, seolah-olah ada seseorang yang sedang memindahkan perabotan. Rian terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira mungkin ada kucing atau tikus, tapi suara itu terlalu jelas untuk binatang kecil. Dengan memberanikan diri, Rian mengambil senter di samping tempat tidurnya dan perlahan melangkah keluar kamar. Gelap. Ruang tamu tampak gelap gulita. Rian menyalakan senternya dan mengarahkannya ke seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Kursi-kursi masih pada tempatnya, meja utuh. Rian menghela napas lega, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, saat ia memutar senter ke arah sudut ruangan, ia melihat sebuah jejak kaki basah yang besar, seolah-olah baru saja menginjak lumpur. Padahal, lantai rumah Rian sudah kering dan bersih. Jejak kaki itu mengarah ke pintu depan. Jantung Rian kembali berpacu. Ia mendekat, memperhatikan jejak kaki itu. Bentuknya seperti jejak kaki manusia dewasa, namun ukurannya sedikit lebih besar dari ukuran normal. Rian merasa merinding. Ia buru-buru mematikan senter dan kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Ia terus mendengar suara-suara aneh. Kali ini, seperti bisikan-bisikan samar di luar jendela kamarnya. Bisikan itu tidak jelas, namun terasa mengancam. Keesokan harinya, Rian menceritakan kejadian itu kepada Bu Warmi. Bu Warmi mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Itu pertanda tidak baik, Nak Rian. Biasanya, kalau ada kejadian seperti ini setelah orang meninggal, itu karena ada sesuatu yang belum selesai, kata Bu Warmi dengan nada khawatir. Apa mungkin ada yang lupa dilakukan saat pemakaman? Kata-kata Bu Warmi sontak membuat Rian teringat bisikan Mbah Pawiro saat memandikan jenazah ayahnya. Jangan sampai lupa tali pocongnya. Rian merasa syok. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu sebelumnya karena mengira Mbah Pawiro hanya berbicara umum. Tapi, mungkinkah tali pocong ayahnya belum dilepas? Dengan langkah cepat, Rian segera mendatangi rumah Mbah Pawiro. Mbah Pawiro menyambut Rian dengan hangat, namun raut wajahnya berubah serius saat Rian menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Rian akhirnya memberanikan diri menanyakan soal tali pocong. Mbah Pawiro terdiam sesaat, tatapannya menerawang jauh. Nak Rian, ujar Mbah Pawiro perlahan. Suaranya mengandung kesedihan. Saya memang sudah memperingatkan Pak Joni saat itu. Seharusnya tali pocong di bagian kepala, badan, dan kaki
harus dilepas setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat sebelum ditimbun tanah. Itu adat kita agar arwah bisa tenang dan tidak terikat di dunia. Rian menelan ludah. Tapi, Mbah, apakah Pak Joni melakukannya? Mbah Pawiro menggelengkan kepala pelan. Saya tidak yakin, Nak. Saya sendiri saat itu sedang membantu menata keranda dan Pak Joni yang bertugas menurunkan jenazah ke liang lahat. Saya sempat melihat dia tampak tergesa-gesa. Semoga saja dia tidak lupa. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Firasat buruknya semakin kuat. Jika benar tali pocong ayahnya tidak dilepas, maka arwahnya tidak akan bisa tenang. Ia akan terikat di dunia ini, dan teror yang dialaminya, bau melati, suara-suara, dan jejak kaki itu, semuanya mengarah pada satu kemungkinan yang mengerikan. Arwah Bapak Harjo tidak tenang. Kita harus memastikan ini, Nak Rian, kata Mbah Pawiro dengan suara berat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desa ini. Rian mengangguk, napasnya tersengal. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus membongkar kembali makam ayahnya. Pikiran itu membuat Rian ketakutan. Namun ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang mulai dirasakannya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terlambat. Rasa takut dan tekad bercampur aduk dalam benak Rian. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh bahaya. Keputusan untuk membongkar makam Bapak Harjo adalah keputusan yang berat, namun harus diambil. Mbah Pawiro dan Rian mendatangi Pak Joni. Awalnya, Pak Joni tampak enggan dan sedikit gelisah saat ditanya mengenai tali pocong. Wajahnya pucat pasi ketika Rian dan Mbah Pawiro terus mendesak. Akhirnya, dengan suara gemetar, Pak Joni mengakui kelalaiannya. Maafkan saya, Rian. Saya lupa. Saat itu saya sedang terburu-buru karena hujan semakin deras dan saya pikir itu sudah selesai. Saya benar-benar lupa melepaskan tali pocongnya. Akunya dengan wajah menyesal. Pengakuan Pak Joni laksana palu godam yang menghantam dada Rian. Rasa marah, takut, dan cemas bercampur aduk. Jadi, benar, ayahnya tidak bisa tenang karena kelalaian ini. Rian tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Pak Joni karena ia sendiri juga tidak terlalu memperhatikan saat itu. Tapi penyesalan kini terasa begitu menusuk. Malam itu juga, dengan bantuan Mbah Pawiro dan beberapa warga yang dipercaya dan tahu akan adat ini, termasuk Pak Joni yang merasa sangat bersalah, mereka berlima pergi ke pemakaman. Udara malam terasa dingin menusuk tulang dan cahaya bulan yang redup menambah kesan angker di area pemakaman yang sepi. Rian membawa cangkul dan obor, tangannya gemetar. Setiap langkah di tanah pemakaman terasa berat, seolah menginjak bayangan-bayangan masa lalu. Ketika mereka tiba di makam Bapak Harjo, suasana mencekam menyelimuti. Angin berdesir melalui pepohonan bambu di sekitar makam, menciptakan suara siulan panjang yang menyerupai ratapan. Bau melati yang kini menjadi sangat familiar bagi Rian, tercium begitu kuat, seolah ada di mana-mana. Pak Joni terlihat sangat ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Setiap ayunan cangkul, Rian terasa seperti mengayunkan beban berat di dadanya. Tanah galian yang basah oleh sisa hujan terasa lembab dan dingin di tangan. Setelah beberapa waktu, cangkul Rian mengenai sesuatu yang keras. Dengan perlahan, mereka mulai menyingkirkan tanah dan membuka papan penutup makam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang tajam menyeruak dari dalam liang lahat. Bulu kuduk Rian berdiri tegak. Dengan bantuan obor, mereka bisa melihat peti jenazah yang sudah mulai lapuk.
Rasa takut menyelimuti Rian, namun ia memaksakan diri untuk terus melihat. Dan di sanalah, dalam kegelapan liang lahat, terlihat jelas tali-tali putih yang seharusnya sudah terlepas masih mengikat erat di bagian kepala, badan, dan kaki jenazah Bapak Harjo. Tali pocong itu masih utuh, terlihat sangat jelas di bawah sorotan obor. Wajah Bapak Harjo, meski sudah tertutup kain kafan, terlihat samar-samar seperti menyeringai. Kain kafannya terlihat kotor, seolah ada noda-noda kecoklatan. Bahkan di sekeliling area kepala Bapak Harjo ada bercak tanah basah yang samar-samar membentuk sidik jari. Tubuh Rian menegang, napasnya tercekat di tenggorokan. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ayahnya selama ini terikat. Ia tidak bisa tenang. Rasa bersalah yang teramat sangat menusuk jantungnya. Mbah Pawiro dengan wajah serius segera meminta Pak Joni dan dua warga lainnya untuk segera melepas tali-tali itu. Dengan tangan gemetar, Pak Joni dan warga lainnya masuk ke dalam liang lahat. Mereka berusaha melepaskan ikatan tali dengan hati-hati. Saat tali pocong di bagian kepala dilepaskan, terdengar suara desisan halus dari dalam liang lahat, seolah ada embusan napas panjang yang terlepas. Bau anyir semakin kuat, membuat beberapa warga terbatuk-batuk. Ketika tali di bagian kaki dan badan dilepas, terdengar suara geraman rendah yang samar, seolah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri. Rian merasa ada hawa dingin yang menusuk tubuhnya, lebih dingin dari udara malam. Ia melihat samar-samar sudut kain kafan di bagian dada Bapak Harjo seolah sedikit terangkat. Setelah semua tali terlepas, Mbah Pawiro segera membacakan doa-doa. Suasana terasa lebih lega, seolah beban berat telah terangkat. Mereka segera menutup kembali makam itu, menimbun tanah hingga kembali seperti semula. Namun, bagi Rian, kejadian malam itu tidak akan pernah bisa ia lupakan. Gambaran tali pocong yang masih terikat, wajah ayahnya yang samar-samar, dan suara-suara aneh yang mereka dengar akan terus menghantuinya. Ia hanya bisa berharap dengan dilepaskannya tali pocong itu, arwah ayahnya akan bisa tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang mereka saksikan malam itu hanyalah permulaan dari teror yang sesungguhnya. Teror yang akan segera menyebar ke seluruh desa Sidoluhur. Setelah pembongkaran makam, Rian berharap semua akan kembali normal. Ia berharap arwah ayahnya akan tenang dan teror yang ia alami akan berhenti. Namun, ia salah. Sebaliknya, kejadian aneh justru semakin sering terjadi, dan kali ini tidak hanya Rian yang merasakannya. Beberapa hari setelahnya, warga desa Sidoluhur mulai mengalami fenomena aneh. Bau melati yang menyengat mulai tercium di berbagai sudut desa, tidak hanya di sekitar rumah Rian. Terkadang, bau itu muncul tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Kemudian, ada laporan dari beberapa warga tentang suara-suara aneh di malam hari. Ada yang mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang mendengar bisikan-bisikan samar di telinga mereka saat sedang tidur. Pak RT Joni, yang juga salah satu tetangga Rian, melaporkan bahwa ayam-ayam peliharaannya mati secara misterius. Bukan hanya satu atau dua, tapi hampir seluruh ayamnya. Padahal tidak ada tanda-tanda penyakit atau serangan hewan buas. Keadaan ayam-ayam itu tampak pucat dan kaku, seolah kehabisan darah. Peristiwa ini membuat warga resah. Suatu malam, Mak Sariah, seorang nenek tua yang tinggal sendirian di ujung desa, berteriak histeris. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat apa yang terjadi. Mak Sariah dengan wajah ketakutan menceritakan bahwa ia melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di depan pintu kamarnya. Sosok itu tidak bersuara, hanya berdiri mematung, menatapnya,
dengan mata merah menyala. Ketika Maksariah mencoba berteriak, sosok itu tiba-tiba menghilang. Kejadian ini membuat Maksariah jatuh sakit dan demam tinggi. Rian sendiri tidak luput dari teror. Setiap malam, ia masih mencium bau melati yang pekat di kamarnya. Terkadang, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya saat tidur. Ia sering terbangun tengah malam dengan perasaan tidak nyaman, seolah ada kehadiran tak kasat mata di dalam kamarnya. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan hitam melintas di balik jendela kamarnya. Bayangan itu sangat mirip dengan sosok Bapak Harjo, dengan tubuh besar dan langkah berat yang khas. Rian sampai tak bisa bernapas. Ia tahu itu bukan hanya bayangan biasa. Ia tahu itu adalah ayahnya. Yang paling mengerikan adalah mimpi buruk yang dialami Rian. Setiap malam ia bermimpi berada di pemakaman. Mimpi itu selalu sama. Ia melihat ayahnya terbaring di liang lahat, terikat tali pocong. Wajah ayahnya tampak marah dan sedih. Matanya terbuka lebar dan menatap tajam ke arah Rian. Dalam mimpi itu, Rian selalu mendengar suara ayahnya yang berat dan parau. "Kau melupakanku, Rian. Kau membiarkanku terikat." Lalu, bayangan hitam mulai merangkak keluar dari liang lahat. Sosoknya perlahan membentuk wujud Bapak Harjo dengan kain kafan yang masih melekat dan sorot mata merah menyala. Rian selalu terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Desas-desus tentang arwah gentayangan Bapak Harjo pun mulai menyebar di seluruh desa. Warga mulai berprasangka buruk dan saling curiga. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan kelalaian Pak Joni dalam melepaskan tali pocong Bapak Harjo. Suasana desa yang awalnya damai dan tentram kini diselimuti ketakutan dan kecurigaan. Mbah Pawiro yang sangat mengkhawatirkan keadaan ini mencoba menenangkan warga. Ia mendatangi Rian, wajahnya terlihat prihatin. "Ini tidak bisa dibiarkan, Nak Rian. Arwah Bapak Harjo memang tidak tenang. Tapi ada yang aneh, seolah-olah ada kekuatan lain yang memanfaatkan ketidaktenangan arwah beliau." Rian merasa putus asa. Ia sudah mencoba berbagai cara, mulai dari berdoa hingga meminta bantuan orang pintar dari desa tetangga. Namun, teror itu tidak mereda. Bahkan, semakin parah. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ayahnya, dan sekarang seluruh desa ikut merasakan akibatnya. Mbah Pawiro kemudian menyarankan Rian untuk melakukan ritual khusus, ritual untuk menenangkan arwah yang terlanjur terikat. Ritual itu harus dilakukan di tengah malam, di tempat yang sunyi, dan membutuhkan media khusus. Rian tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia tidak ingin lagi melihat warga desa hidup dalam ketakutan, dan ia tidak ingin ayahnya terus gentayangan. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Rian bersiap untuk menghadapi mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan. Ia tidak tahu apakah ritual itu akan berhasil, tapi ia akan mencobanya. Ia harus menghentikan teror ini, apapun risikonya. Malam itu, desa Sidoluhur terasa lebih sunyi dari biasanya. Warga memilih berdiam di rumah, mengunci pintu rapat-rapat, berharap terhindar dari teror yang semakin menjadi-jadi. Namun, tidak bagi Rian dan Mbah Pawiro. Mereka berdua ditemani Pak Joni yang masih diliputi rasa bersalah, sedang mempersiapkan ritual penenangan arwah. Mbah Pawiro telah menjelaskan bahwa ritual ini harus dilakukan di tempat yang dianggap keramat, jauh dari keramaian, dan membutuhkan beberapa sesajen serta benda-benda khusus. Pilihannya jatuh pada sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di pinggir hutan desa, tempat yang sejak dulu diyakini sebagai gerbang antara dunia nyata dan gaib. Di bawah rembulan yang sesekali terlihat di balik awan mendung, ketiganya berjalan menembus kegelapan. Obor
di tangan Rian menjadi satu-satunya sumber cahaya, menari-nari menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar mereka. Udara terasa dingin dan bau melati yang pekat kembali tercium, kali ini jauh lebih kuat, seolah mengikuti setiap langkah mereka. Jantung Rian berdebar kencang antara takut dan tekad. Setibanya di bawah pohon beringin, Mbah Pawiro mulai menata sesajen. Bunga-bunga 7 rupa, kemenyan yang dibakar hingga asapnya mengepul tebal, secangkir kopi hitam pahit, dan sepiring nasi kuning dengan lauk ingkung ayam. Ia juga meletakkan sebuah kain putih kecil yang di dalamnya terdapat sisa-sisa benang dari tali pocong yang berhasil mereka kumpulkan dari makam Bapak Harjo. Mbah Pawiro mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya terdengar magis dan berwibawa. Asap kemenyan yang mengepul membentuk gumpalan-gumpalan aneh di udara, seolah menari mengikuti irama doa. Rian dan Pak Joni hanya bisa berdiri diam, mengikuti arahan Mbah Pawiro. Tubuh mereka tegang dan pikiran mereka dipenuhi kecemasan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat api obor berkedip-kedip nyaris padam. Daun-daun kering di sekitar mereka berserakan, menciptakan suara gemerisik yang menyerupai bisikan. Suhu udara mendadak turun drastis, membuat napas mereka terlihat berupa uap putih. Bau anyir yang tajam, seperti bau tanah bercampur darah, mulai menyeruak, bercampur dengan aroma melati yang kini terasa begitu memuakan. "Dia datang," bisik Mbah Pawiro. Matanya terpejam, wajahnya pucat. Dari kegelapan di balik pohon beringin, terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang sedang menyeret sesuatu yang besar. Suara itu semakin lama, semakin mendekat, diiringi suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketiga pria itu sontak menoleh ke arah sumber suara. Jantung mereka berpacu tak karuan. Dan di sanalah, di tengah kegelapan, sebuah sosok tinggi besar perlahan-lahan muncul. Sosok itu dibalut kain kafan yang kotor dan compang-camping. Beberapa bagian sudah robek dan memperlihatkan kulit yang pucat kebiruan. Wajahnya tertutup, namun Rian tahu siapa itu. Itu adalah ayahnya, Bapak Harjo. Sosok itu berdiri mematung beberapa saat, seolah mengamati mereka. Kemudian, perlahan, ia mulai melangkah maju, kakinya yang kaku menyeret di tanah. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi suara gemerisik kain kafan. Aura dingin dan menakutkan menyelimuti seluruh area. Rian mencoba bersuara, memanggil nama ayahnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan ngeri, ketakutan yang mencengkeram dirinya. Mata sosok itu tidak terlihat, namun Rian merasa tatapan kosong yang mengarah padanya. Mbah Pawiro tidak gentar. Ia semakin mengencangkan lantunan doanya. Tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang. Asap kemenyan semakin mengepul, mencoba membentuk perisai tak kasat mata di antara mereka dan sosok itu. Sosok Bapak Harjo semakin mendekat, kini jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya yang kaku dan pucat menunjuk ke arah Pak Joni. Suara geraman yang lebih keras keluar dari balik kain kafan, seolah-olah arwah itu mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. Pak Joni langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya bisa bergumam meminta maaf. Rian melihat dengan jelas, di balik kain kafan yang compang-camping, terlihat kuku-kuku jari ayahnya yang menghitam dan panjang. Ada bau busuk yang samar-samar tercium, bercampur dengan bau melati dan anyir. Ini adalah nyata, bukan mimpi. Ini adalah arwah ayahnya yang bangkit. Sosok itu terus mendekat, namun Mbah Pawiro tiba-tiba menghentakkan tongkatnya ke tanah. "Cukup, jangan ganggu mereka. Engkau sudah dilepaskan dari ikatanmu. Sekarang tenanglah."
teriak Mbah Pawiro dengan suara lantang menghentikan langkah sosok itu. Sosok Bapak Harjo berhenti, tubuhnya sedikit gemetar. Terdengar suara desisan panjang, seolah ada pertarungan batin yang terjadi dalam diri arwah itu. Perlahan, bayangan hitam mulai menyelimuti sosok itu, membuatnya terlihat semakin samar. Mbah Pawiro terus melafalkan doa-doa penenang, tangannya mengayunkan tasbih. Asap kemenyan semakin tebal, mengelilingi sosok arwah. Sosok Bapak Harjo perlahan-lahan mulai memudar, semakin transparan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Rian melihat, di detik-detik terakhir sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu menoleh ke arahnya. Kali ini, tidak ada kemarahan di mata kosong itu, hanya kesedihan yang mendalam. Lalu, sosok itu benar-benar menghilang, lenyap ditelan kegelapan malam. Hening, hanya suara napas terengah-engah Rian, Pak Joni, dan Mbah Pawiro yang terdengar. Bau melati dan anyir pun perlahan menghilang. Rian merasa lemas, kakinya tak mampu menopang tubuhnya. Ia tahu mereka baru saja menghadapi sesuatu yang mengerikan. Namun, ia juga merasa ada secercah harapan. Ayahnya mungkin sudah tenang, atau setidaknya itu yang ia harapkan. Ritual ini memang mengerikan, namun ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang menghantui desa Sidoluhur. Setelah ritual penenangan arwah di bawah pohon beringin, suasana di desa Sidoluhur perlahan mulai membaik. Kejadian aneh seperti bau melati dan suara-suara misterius berkurang drastis. Mak Sariah yang sempat sakit pun berangsur pulih meski masih terlihat trauma. Ayam-ayam Pak RT Joni tidak lagi mati misterius. Seolah-olah teror yang selama ini menyelimuti desa itu telah mereda. Warga mulai bisa bernapas lega dan kehidupan kembali berjalan normal meski masih ada sedikit ketakutan yang tersisa. Rian sendiri merasa sedikit lega. Mimpi buruk tentang ayahnya yang terikat tali pocong tidak lagi menghantuinya setiap malam. Ia masih sering merasa merinding saat teringat kejadian di pemakaman dan di bawah pohon beringin. Namun ketakutan itu tidak lagi mencekiknya seperti sebelumnya. Ia percaya ayahnya akhirnya bisa tenang setelah tali pocong dilepaskan dan ritual penenangan dilakukan. Namun, beberapa kejanggalan kecil masih terus mengusik pikiran Rian. Sesekali, ia masih mencium bau melati yang samar, meski tidak sekuat dan sesering dulu. Dan terkadang, di tengah malam yang sunyi, ia merasa ada hembusan napas dingin yang lewat di telinganya, seolah ada seseorang yang berbisik tanpa suara. Rian mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek sisa-sisa trauma atau perasaannya saja. Suatu siang, Rian sedang membersihkan kebun belakang rumahnya. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah pohon mangga tua, tersembunyi di antara tumpukan daun kering, terdapat sebuah kotak kecil dari kayu jati yang sudah lapuk. Rian tidak pernah melihat kotak itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan, ia membuka kotak itu. Isinya membuat Rian terkesiap. Di dalamnya terdapat selembar kain putih kecil yang sudah lusuh dengan beberapa sisa benang putih yang melilit. Ini adalah potongan-potongan tali pocong ayahnya yang seharusnya sudah dibakar dan dilarung ke sungai setelah ritual penenangan sesuai instruksi Mbah Pawiro. Selain itu, ada sebuah surat lusuh yang sudah menguning, ditulis dengan tulisan tangan ayahnya. Rian mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia mulai membaca, setiap kata seolah menghantamnya. Untuk anakku Rian, jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada. Ayah minta maaf karena harus meninggalkanmu begitu cepat. Ada satu rahasia yang ayah simpan rapat-rapat selama ini. Rahasia yang membuat ayah tidak bisa tenang, bahkan setelah mati. Beberapa tahun lalu, saat kamu masih kecil,
ayah pernah membuat kesalahan besar. Ayah terlibat dalam praktik pesugihan dengan seorang dukun dari desa seberang. Ayah tergiur dengan kekayaan dan kemudahan hidup. Syaratnya, ayah harus mengorbankan sebagian umurku dan memberikan persembahan berupa darah setiap malam Jumat Kliwon. Dan yang terpenting, setelah ayah meninggal, arwah ayah akan menjadi penjaga harta karun pesugihan itu, terikat dan tidak akan bisa tenang jika ada tali pocong yang masih melekat di tubuh ayah. Dukun itu berjanji, jika ayah patuh, keluarga kita tidak akan kekurangan. Ayah tahu ini dosa besar, Nak. Ayah sangat menyesal. Ayah mencoba untuk berhenti, tapi dukun itu mengancam akan mengambil nyawamu jika ayah ingkar janji. Ayah tidak punya pilihan. Ayah berharap kamu tidak akan pernah tahu rahasia ini. Tapi jika teror ini terjadi setelah ayah tiada, maka kamu harus tahu. Ayah tidak bisa tenang, bukan hanya karena tali pocong yang belum dilepas, tetapi karena ikatan dengan pesugihan itu. Tali pocong itu hanyalah salah satu penguat ikatan. Dukun itu pasti sudah merencanakan ini semua. Ada satu cara untuk memutus ikatan ini sepenuhnya. Kamu harus menemukan tempat di mana perjanjian itu dilakukan. Dukun itu tinggal di gubuk tua di balik bukit Sido Makmur. Carilah sebuah kendi tanah liat berwarna hitam di gubuk itu. Hancurkan kendi itu, maka semua ikatan akan putus. Tapi berhati-hatilah, dukun itu sangat kuat. Dan arwah ayah akan selalu mengikutimu, Nak. Bukan untuk mengganggumu, tapi untuk menjagamu. Karena ayah sangat menyayangimu. Maafkan ayah, Nak. Cari ketenangan untuk ayah. Ayahmu, Harjo. Surat itu jatuh dari tangan Rian. Tubuhnya lemas, matanya nanar. Jadi, ini alasannya. Ini bukan hanya tentang tali pocong, tetapi ada rahasia gelap yang lebih besar yang selama ini disimpan ayahnya. Pesugihan. Teror yang terjadi bukan hanya karena ayahnya terikat, tapi juga karena ada kekuatan lain yang memanfaatkannya. Dukun itu dan ayahnya tidak pergi sepenuhnya. Arwahnya masih ada, mengawasinya, bahkan melindunginya. Tiba-tiba, bau melati yang kuat menyengat hidung Rian. Di depannya, di antara rerimbunan pohon mangga, ia melihat siluet samar seorang pria besar berdiri mematung. Siluet itu tidak memiliki wujud yang jelas, namun Rian mengenali bentuk tubuhnya. Itu adalah ayahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasinya. Rian tidak lagi takut. Kali ini, ia merasakan kehangatan yang aneh. Rasa sedih dan haru bercampur aduk. Ayahnya, ia tidak pernah benar-benar pergi. Dengan tekad yang membara, Rian mengemasi surat dan potongan tali pocong itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia harus pergi ke bukit Sido Makmur, mencari gubuk tua itu, dan menghancurkan kendi tanah liat hitam. Ia tidak hanya akan menyelamatkan ayahnya, tetapi juga seluruh desa Sido Luhur dari bayang-bayang teror yang mengerikan ini. Ia harus mengakhiri semua ini demi ayahnya, demi desanya. Dan ia tahu ayahnya akan selalu bersamanya, mengawasi setiap langkahnya. Cerita tentang teror tali pocong ini mungkin akan berakhir, tetapi kisah perjuangan Rian baru saja dimulai. Ia akan membawa ketenangan sejati bagi arwah ayahnya dan bagi desanya. Ia tidak akan menyerah sampai semua ini berakhir dengan damai. Ketika tirai kegelapan terangkat dan rahasia terburuk terkuak, kita tersadar bahwa batas antara hidup dan mati begitu tipis. Kisah Bapak Harjo terikat oleh dosa masa lalu dan tali pocong yang terlupa hanyalah satu bukti. Percayalah, di setiap sudut desa, di setiap hembusan angin, arwah-arwah yang tak tenang mungkin masih menanti untuk ditemukan atau menanti untuk bangkit kembali. Karena terkadang
kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah teror yang abadi.